Selamat datang di Ngobat, ngobrol bareng Benteng Api Teknik. Ngobat kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Technical Sales Manager di PT Benteng Api Teknik. Selamat datang Mas Agus Hari Pramudianto. Terima kasih. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini kelihatan sangat sibuk sekali nih Mas. Ya, Jarang kelihatan di kantor. ya, Kemana aja ini Mas? Bisa diceritakan sedikit? ya. Kalau awal tahun mungkin 4 minggu ini ya berarti ya. Sudah Ya, minggu keempat ini ya. Ini sudah 1 bulan nih berarti. Ya. Jadi minggu pertama kemarin kebetulan saya ke Bandung. Jadi kebetulan ada pekerjaan untuk PT Indonesia Power. Oke. Lalu minggu kedua ke Medan, Oke. ke PT Inalum. Sebenarnya bukan Medan ya, ke Kabupaten Batubara sebenarnya. Oh, Cuman di Sumatera Utara lah iya, ya. di Sumatera berarti Utara. ya. Terus yang minggu ketiga itu kemarin presentasi ke Pertamina. Terus minggu keempat kebetulan ada acara juga atau presentasi ke PT Pembangunan Perumahan dan PP. PT Oh, PP PP. dan PT Pertamina juga. Kalau boleh tahu itu Mas, keperluan ke kayak contohnya ke Inalum, ke PT PP itu kemarin ada apa Mas? Ya, jadi kalau ke Inalum kebetulan memang kita mau launching produk baru. Baik. Untuk brick di area anode baking furnace. Oke, Seperti itu. Kita sudah support lama ya di Inalum. Betul. Jadi kan Inalum itu salah satu perusahaan aluminium terbesar di Indonesia. Ya. Jadi dia untuk dapurnya atau peleburannya itu sangat banyak. Oke. Lebih dari 500 unit. Terus ada beberapa furnace lain juga. Jadi kebetulan kemarin kita sudah support di area yang dapur tadi. Dan yang untuk anode baking furnace ini belum. Makanya kita mencoba untuk ini produk baru yang kita tawarkan ke mereka. Jadi ada produk baru yang bisa kita tawarkan untuk mensupport yang selama ini mereka masih impor. Seperti itu. Karena kita kan sebagai produsen atau perusahaan dalam negeri harus bisa bersaing, harus bisa secara maksimal bisa melayani secara kualitas perusahaan di Indonesia secara kualitas maupun harga. Benteng Api ini memiliki produk yang sangat bervariasi ya, sehingga banyak variasi industri yang bisa disuplai gitu. Betul, alhamdulillah dengan pengalaman kurang lebih kurang lebih 25 tahun lebih ya. Itu sudah hampir semua industri yang ada di Indonesia sudah sempat terlayani oleh Benteng Api. Mantap. Kayaknya ini pembahasan awal-awal tapi udah berat ini. Makanya saya sudah agak bingung tadi. Awal-awal sudah membahas berat gini. Agak berat. Di briefing nggak gitu. Mas Agus dulu kuliah jurusan apa Mas? Saya dulu kuliah di jurusan teknik mesin di Brawijaya, Malang. Oke. Kok bisa ini kan teknik mesin ke sekarang refaktori ini ada relasinya kan Mas? Secara teoritis ada. Ya betul. Karena kan di teknik mesin juga membahas mengenai pengecoran logam, membahas mengenai perpindahan panas, dan itu sangat related dengan refraktori, walaupun tidak secara spesifik membahas tentang refraktori. Tapi ilmu-ilmu yang ada itu sedikit banyak ada sambungannya. Dasar-dasarnya setidaknya sudah tahu lah ya Mas. Betul. Dulu waktu di Benteng Api Teknik nih, setelah lulus kuliah ini langsung ke PT Benteng Api Teknik atau ada kerjaan lain gitu? Ya, kebetulan memang diawali di saat magang. Betul. Jadi saat masih kuliah, kebetulan dapat kesempatan untuk apa itu namanya? Bukan magang ya? PKL gitu ya? PKL ya? Ya, PKL kayaknya istilahnya. Apa ya PKL? Kerja lapangan gitu ya? Iya. Pelatihan kerja lapangan atau apa gitu. Ya. Jadi diawali dengan itu selama 3 bulan. Kebetulan saat PKL itu melihat suatu potensi yang luar biasa,
bidang refraktori ini, sehingga setelah lulus mencoba untuk bisa bergabung dan alhamdulillah bisa bergabung. Menarik ya. Waktu PKR kok kelihatannya menarik nih gitu ya. Akhirnya ada kesempatan bergabung, masa bergabung. Nah, pertama kali di Benteng Api di bagian apa nih Mas? Ya, jadi kebetulan untuk pertama kali bergabung itu dapat kesempatan di bagian engineering. Betul, engineering. Baru tahu ini saya kalau sampai pernah di engineering. Iya, karena kan istilahnya memang kuliah saya kan di engineering juga, walaupun mechanical engineering. Jadi ketika ada kesempatan waktu itu memang di bagian engineering. Kebetulan setelah engineering 1 tahun, lalu pindah tugas ke bagian proyek atau construction. Ya, betul. Di construction. Ya. Bagian apa? Supervisor. Supervisor ya berarti. Jadi di awal dulu asisten dulu. Asisten supervisor, lalu sekian lama setelah bisa mengetahui bagaimana pekerjaan kita menjadi supervisor. Kangen nggak Mas suasana ketika di project? Ada hal-hal tertentu yang membuat kangen ya. Terutama mungkin project-project yang di lokasi-lokasi yang indah. Kan banyak nih di Indonesia, sangat luas ya. Jadi kita tahu banyak sekali tempat-tempat yang indah di Indonesia. Betul. Kalau ada pekerjaan di sana, ada proyek di sana, itu kan pasti ada kesempatan tertentu yang bisa mengunjungi tempat-tempat itu, yaitu yang kadang-kadang bikin kangen. Terus setelah di project nih Mas, berapa lama tuh? Saya di project kurang lebih 6 tahun. Berarti setelah asisten supervisor, supervisor nih. Terus setelah itu baru sampai ke titik ini ya Mas. Iya. Di sela-sela kesibukan nih saat ini Mas, ada nggak waktu luang buat aktivitas lain nih selain bekerja? Ya kalau diomong workaholic mungkin ya, tapi enggak juga. Artinya gimana ya? Artinya saya masih bisa meluangkan waktu untuk berkegiatan selain olahraga. Walaupun selain bekerja maksudnya? Ya, selain bekerja. Walaupun sebenarnya saat ini hobi-hobi saya itu juga bagian dari pekerjaan. Oke, salah satunya apa tuh? Golf. Ya, kebetulan saya senang golf. Akhirnya ternyata golf itu juga membantu pekerjaan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai workaholic nggak ya? Di mana seluruh kegiatan itu untuk pekerjaan ya. Itu apa ya? Kategori di mana itu? Apa ya? Oportunis sih Mas. Jadi semua yang berhubungan dengan hobi itu bisa dimasukkan ke pekerjaan dan bisa menghasilkan. Bisa inilah selaras sih. Iya. Betul. Berarti termasuk selain golf juga basket. Kebetulan saat ini ada turnamen basket saya ikuti. Nah itu setelah saya kenal-kenalan ternyata ini ownernya ini gitu. Sangat bermanfaat sekali. Ternyata sangat bermanfaat juga gitu. Masih sering tuh Mas berarti ya? Setiap kegiatan diselingi dengan olahraga gitu masih sering ya? Masih sering. Jadi kalau di Surabaya terutama itu kan istilahnya teman banyak, akses juga lebih mudah. Betul. Walaupun termasuk juga di luar kota juga. Cuman kalau di luar kota yang paling banyak olahraga jalan kaki sih. Jalan kaki. Betul. Suka banget jalan kaki. Iya, karena kan kalau mau basket sama siapa? Ataupun kalau mungkin golf itu kan kalau mau banyak teman ya di weekend kan. Sedangkan kalau hari kerja mungkin ya nggak ada temennya, males jadinya. Jadi dimanfaatkan jalan kaki kan olahraga individu. Pokoknya sendiri nggak apa-apa, jalan gitu aja. Selain menyehatkan, menghematkan juga. Betul. Apa. Kalau pengalaman saya jalan kaki paling jauh mungkin waktu itu di Bandung. Oke. Ya kebetulan juga istilahnya kan secara kota ini ya cukup mendukung kalau untuk jalan kaki. Suasananya enak, terus jalanan juga untuk jalan kaki juga cukup nyaman. Pemandangannya juga enak juga Mas. Cukup enak. Di ya? area tertentu cukup enak pemandangan. Terus hawanya juga lumayan dingin. Dan kebetulan waktu itu ya itu paling ekstrim mungkin ya. Jadi kurang lebih berapa ya? Dari Balai Keramik sampai bandara.
Balai Besar Keramik Jalan Ayani. Itu kurang lebih Kalau nggak salah 14 kilo ya? nggak sampai kayaknya. Nggak sampai. 10-an lah mungkin ya. Mungkin 10 kilo mungkin. Jadi waktu itu saya tempuh itu kurang lebih 2 jam, 2 jam setengah lah. Gitu. Jauh loh Mas itu Mas. Jauh. 10 kilo itu Mas. 2 jam setengah. 2 jam setengah ya. Iya. Terus kemarin Mas, saya sempat nih kepoin Mas Agus nih untuk Instagramnya di sosial medianya. Ada postingan Mas Agus itu foto di depan, terus belakangnya itu ada tulisan P3DN. Oke. Itu acara apa itu Mas? Ya, itu kemarin tuh acara dari ini ya, dari Kementerian Perindustrian. Salah satu program untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oke. Jadi di situ kita istilahnya business matching. Jadi perusahaan-perusahaan dalam negeri itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi di situ kita berkolaborasi. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan lokal dalam negeri ini bisa berkembang, terus bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ini. Berarti yang hadir di sana semua perusahaan dalam negeri semua ya? Betul. Termasuk PT Benteng Api Teknik. Termasuk PT Benteng Api Teknik. Sudah siap ya Mas, PT Benteng Api Teknik untuk menjalankan program pemerintah tersebut? Sangat siap. Apa nih strategi PT Benteng Api Teknik sebagai perusahaan dalam negeri? Tentunya yang kita ketahui bersama kan pemilik modal kan dalam negeri juga. Betul. Gitu kan. Betul. Dengan persaingan yang sangat ketat di industri saat ini. Iya. Apa nih strateginya? Ya, tentu saja Benteng Api Teknik sangat siap. Karena kita sudah punya pengalaman lebih dari 25 tahun. Oke. Memproduksi material refractory. Kita juga punya tim R&D atau Research and Development. Kita bisa memproduksi material dengan range produk yang cukup luas dan juga memiliki peralatan pengujian yang cukup lengkap sehingga konsistensi dari produk-produk Benteng Api bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang sebagai modal awal di mana kita akan bersaing dengan produk-produk luar negeri yang mungkin secara usia jauh lebih panjang dibandingkan Benteng Api. Namun saat ini Benteng Api mendeklarasikan diri bahwa kita sudah siap untuk bisa bersaing dengan mereka. Artinya ini Benteng Api Teknik tidak hanya mengandalkan program pemerintah dalam negeri saja. Cuman kita juga memastikan untuk kualitas kita sangat bisa bersaing dengan perusahaan lain. Sebenarnya kita tidak memanfaatkan program itu, tapi kita mendukung program itu. Mendukung ya. Betul. Mantap. Bagaimana juga kalau kita tidak bisa bersaing, tidak mungkin bisa mendukung kan. Betul. Jadi artinya kita mendukung penuh program pemerintah di mana kita harus terus meningkatkan dari kualitas, dari sisi konsistensi, TKDN dan lain sebagainya. Seperti itu. Kebetulan beberapa produk sudah certified TKDN atau memiliki sertifikat TKDN itu berkisar antara 20 sampai 97%. Memang ada material yang 20% tadi itu ada karena memang tidak ada produk dalam negeri yang bisa support untuk material tersebut. Bahan bakunya. Oke. Jadi memang kita masih ada PR lah ya. Betul. Untuk material tertentu memang harus import itu masih ada. Berarti artinya di sini kita dan pemerintah masih ada PR nih menyediakan bahan baku agar semua produk-produk refractory ini bisa dalam negeri semua. Betul. Jadi saya kira salah satu tadi kegiatan P3DN tadi itu ya salah satu pemacu gebrakan lah ya. Pemicu. Jadi pemicu untuk pengusaha-pengusaha dalam negeri bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk bahan baku Indonesia. Artinya Benteng Api Teknik saat ini sudah siap untuk menyongsong persaingan di dunia industri di bidang refractory. Sangat siap. Mantap. Oke Mas, kayaknya masih tekan nih. Minum dulu Mas. Kita sampai di sesi terakhir Mas, yaitu adalah sesi sambat.
Apa itu? Jadi sesi sambat adalah singkatan dari saya menanyakan jawab cepat. Oh, oke. Jadi nanti teknisnya saya akan bertanya Ya. tentang dua pilihan. Mas Agus harus jawab secepat mungkin, Oke. sespontan mungkin. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi sambat. Saya menanyakan jawab cepat. Jadi pertanyaan pertama nih Mas, langsung saja. Pertanyaan pertama, nongkrong atau olahraga? Olahraga. Apa? Kenapa kok pilih olahraga? Iya, kalau olahraga ya memang hobi saya olahraga. Walaupun kadang-kadang juga nongkrong. Cuman menurut saya nongkrong bukan kategori hobi ya. Hobi ya. Iya. Soalnya kan ada orang yang suka nongkrong, olahraga itu malas. Iya, cuman saya kalau di istilahnya suruh milih ya Tetap ya. hobinya olahraga. Golf tadi ya. Berarti hobi. Kalau basket. hobi yang pertama basket. Karena hobi sejak saya sekolah, sejak SMP. Kalau yang kedua mungkin golf. Itu golf itu menarik itu Mas. Iya. Jangan lupa tadi Mas diajak kita. Siap. Untuk yang kedua Mas, langsung saja karena ini kayaknya durasinya agak cepat nih. Oh iya. Itu yang di belakang itu sudah gini-gini Mas. Yang kedua Spotify atau YouTube? Spotify. Kenapa? Karena yang pertama hemat kuota. Oke. Ya kan? Ya. Tanpa video nih. Ya. Yang kedua memang saya sukanya itu mendengarkan terus sambil tiduran, sambil apa gitu. Artinya lebih suka sambil mendengarkan ngetik, ya, gitu, daripada melihat secara visual. Betul, gitu, betul. Ini suka mendengarkan aja apa sekaligus suka nyanyinya nih? Kalau nyanyi suka juga. Bisa. Enak. Bisa. Oke. Ya, bisa. Oke, mungkin saya agak penasaran nih Mas, dengan suaranya Mas Agus. Dari tadi soalnya kelihatan kan merdu sekali. Ngobrol aja merdu, bayangkan ketika nyanyi. Iya. Coba. Nyanyi? Iya. Bener. Mau denger? Kok tegang gitu Mas? Saya bilang kan saya bisa. Iya. Nggak mungkin tegang lah. Nah, ini. Sewu kuda wis tak li. Oke. Agak darurat sih. Cukup lah kayaknya. Cukup. Nanti aja habis ini. Nyanyi. Siap. Sebelum menutup. Nanti ada pertanyaan terakhir. Iya. Ini pertanyaan agak berat. Oh, sebelum menutup itu. Saya tak siap-siap dulu nih. Kayaknya berat. Seberapa berat ya? Sudah kayak jadi komputer. Sebelum menutup itu, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan kita sore ini. Bisa disampaikan apa yang bisa disimpulkan dari podcast kali ini. Oke. Ya, mungkin kalau kita bahas tadi dari awal kan kita membahas pengalaman saya kayaknya ya. Iya, betul. Lebih banyak ke pengalaman saya pribadi kayaknya ya. Betul. Ya, jadi kalau pengalaman saya pribadi dari awal-awal bekerja itu memang salah satu rangkuman yang bisa saya share di sini adalah dimana ketika kita bisa bekerja maksimal, kita bisa bekerja secara konsisten dan maksimal, itu insya Allah akan menghasilkan pada saat yang tepat. Baik. Ada orang yang bekerja sedikit sudah sukses, ada orang yang bekerja banyak baru sukses, dan kita harus terima itu. Makanya kita harus tetap semangat, tetap maksimal dan konsisten, di mana kesuksesan akan datang pada saat yang tepat. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Artinya dari kesimpulan Mas Agus bisa kita ambil pesan bahwa semua orang butuh proses. Betul. Ketika kita maksimal dan konsisten, proses itu akan berjalan dengan lancar. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi podcast kali ini. 2024 ada pemilu nih Mas. Iya. Saat ini kan agak panas. Iya. Nah, ini ada 3 calon. Bagus pilih
1, 2, atau 3? Boleh nggak dijawab? 1, 2, 3. Sayang semuanya. Sampai jumpa di ngobat selanjutnya. Terima kasih.